Sekarang kita masuk ke dalam pemicu naluri kata-kata. Bagaimana cara mengidentifikasi seseorang dengan pemicu naluri kata-kata? Yang pertama adalah dia senang untuk dipuji. Oleh karena itu, pada saat kamu bertemu wanita, coba puji dia. Tapi pujian kamu jangan memuji tentang kecantikannya, karena hal itu sudah biasa. Kamu harus memuji hal-hal lain yang spesifik sang wanita tersebut sukai selain kecantikan, dan lihat responnya. Jadi daripada kamu berkata, wow, kamu cantik banget, oh mata kamu indah, kamu adalah wanita paling tercantik di seluruh dunia, hal tersebut tidak akan berpengaruh, apalagi sang wanita tersebut sudah sering dipuji. Mungkin kalau wanita tersebut jarang-jarang dipuji, ya itu akan berpengaruh. Nah, jadi yang harus kamu puji adalah hal-hal lain yang bagus dari diri sang wanita selain kecantikannya, dan lihat responnya. Kamu bisa puji mungkin benda-benda yang dia bawa atau dia gunakan. Contohnya, dia bawa tas bagus, kamu bisa bilang, wah tas kamu bagus ya. Lalu kamu bisa hubungkan dengan kepribadian dia dan berkata, kamu punya taste yang bagus ya dalam memilih tas. Nah, seperti itu. Kamu juga bisa memuji bajunya. Misalnya, wah baju kamu bagus ya, kamu bisa pintar ternyata pilih-pilih baju. Atau kamu bisa melihat misalnya dia pakai cincin, wah cincin kamu bagus ya, kamu pintar milih cincin. Atau mungkin rambutnya. Nah, kalau rambut itu sebuah pengecualian. Kalau kamu puji rambut sang wanita, itu bukan berarti kamu memuji kecantikannya, tapi ya memang rambutnya bagus dan wanita butuh waktu lama untuk membuat rambutnya jadi bagus. Jadi kalau kecantikan itu memuji secara general, kalau rambutnya saja itu memuji secara spesifik. Jadi kamu bisa berkata, wah rambut kamu bagus ya, bisa aja kamu bentuk-bentuknya. Nah, pada saat kamu puji sang wanita, maka jika sang wanita merespon dengan kata terima kasih, itu belum tentu dia memiliki naluri dasar kata-kata. Karena semua orang kalau dipuji pasti bilang terima kasih. Yang membedakan wanita dengan naluri dasar kata-kata adalah dia bilang terima kasih dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang sepertinya sangat senang. Jadi dia bilang, oh terima kasih, gitu, dengan wajah yang tersipu-sipu atau wajah yang senang dan bahasa tubuh yang bahunya agak sedikit naik. Jadi dia seperti senang sekali dipuji. Nah, kalau wanita kamu puji dia cuma bilang terima kasih dengan wajah datar atau sedikit senyum, itu tidak menandakan bahwa dia memiliki naluri dasar kata-kata. Jadi pujian kamu jika disambut dengan keceriaan atau kesenangan atau kebahagiaan dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh wanita, itu tandanya dia senang untuk dipuji. Dan itu pun juga bisa merupakan tanda bahwa dia memiliki naluri dasar kata-kata. Sekarang, selanjutnya adalah kamu bisa memperhatikan sang wanita saat berinteraksi dengan teman-temannya atau dengan orang lain selain kamu. Nah, pada saat kamu memperhatikan dia, jika dia suka untuk memotivasi atau memuji orang lain, itu tandanya dia memiliki naluri dasar kata-kata. Jadi misalnya dia sedang berkumpul dengan teman-temannya, lalu dia memotivasi temannya, ayo dong semangat, jangan down. Iya sih, emang rada susah, tapi ya kamu bisa lah. Atau dia juga memuji teman-temannya, beb, kamu cantik banget, ya ampun udah lama gak ketemu. Ih baju kamu bagus, tas kamu bagus, beli di mana? Nah, jika dia suka memotivasi atau memuji orang lain, mungkin juga dia bisa memotivasi atau memuji kamu. Ya, itu juga tandanya bahwa dia memiliki naluri dasar kata-kata. Nah, kamu juga bisa coba untuk memotivasi dan memuji sang wanita. Jika dia menerima dengan baik, nah, tandanya itu dia memiliki naluri dasar kata-kata. Selanjutnya adalah dia benci dikritik. Jadi kamu jika mengkritik sang wanita, mungkin gak sekali ya, mungkin 3-4 kali kritik yang berulang-ulang. Jika dia sepertinya tidak suka atau dia komplain, dia berkata, aku gak tahu ya, aku jadi males sama kamu karena kamu mengkritik aku terus. Atau kamu selalu ngomong hal-hal yang gak seru dan selalu sepertinya yang jelek-jelek aja soal aku. Jadi komplain yang wanita berikan kepada kamu karena kamu mengkritik atau mengucapkan kata-kata yang di luar pujian atau
yang bagus-bagus tentang sang wanita. Nah, itu juga bisa menandakan bahwa dia memiliki naluri dasar kata-kata. Karena orang yang memiliki naluri dasar kata-kata suka dipuji, suka menerima dan memberikan kata-kata positif. Nah, lalu bagaimana jika kamu ingin mengkritik sang wanita kalau memang dia salah misalnya? Nanti kita akan bahas dalam rekaman ini. Lalu berikutnya juga untuk mengidentifikasi sang wanita adalah pemicu naluri dasarnya kata-kata. Dia cenderung lebih ekspresif mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata. Jadi dia memiliki kemampuan verbal dan ekspresi verbal yang lebih banyak dan lebih berisi dibandingkan wanita yang tidak memiliki naluri dasar kata-kata. Dia suka untuk ekspresif. Nah, jika wanita yang tidak memiliki naluri dasar kata-kata, biasanya mereka akan lebih banyak diam atau mungkin bicara juga tapi tidak mengekspresikan perasaan mereka. Mereka akan hanya bilang, ya kamu tahu sendiri aja deh, atau ya begitu deh pokoknya. Mereka tidak mengekspresikan perasaan mereka melalui kata-kata. Bahkan mereka cenderung lebih tertutup. Nah, kalau si wanita dengan naluri dasar kata-kata, dia lebih ekspresif. Dia lebih bilang, lebih ucapkan semua yang dia rasakan. Misalnya dia gak suka, dia langsung bilang, aku gak suka deh kamu gini, aku gak suka deh kamu gitu. Nah, kebalikannya, dia pun juga ingin kamu ekspresif terhadap dia. Jadi kalau kamu ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang kamu ingin katakan kepada sang wanita atau sampaikan, dia ingin kamu mengucapkannya melalui kata-kata, gak cuma sekedar ya kamu tahu deh atau ya begitu deh. Dia ingin kamu secara verbal dapat merangkai kalimat untuk menjelaskan secara verbal kepada sang wanita. Nah, itu 4 teknik untuk mengidentifikasi wanita dengan naluri dasar kata-kata. Sekarang kita masuk kepada apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu hindari untuk mendekati atau membuat wanita dengan naluri dasar kata-kata agar cinta mati dengan kamu. Oke, ini yang harus kamu lakukan untuk membuat wanita dengan pemicu naluri kata-kata agar cinta mati. Pertama, katakan secara konsisten bahwa kamu cinta dia atau kamu sayang dia. Nah, hal ini belum bisa kamu lakukan kalau kamu belum membuat wanita tersebut nyaman. Nanti kamu dapat melakukan ini pada saat sang wanita sudah dalam fase butuh atau fase cinta mati. Pada saat fase kenyamanan, kamu belum bisa lakukan ini. Tapi ini sangat penting. Jadi pada saat dia sudah butuh kamu atau sudah cinta mati, katakan terus sesering mungkin dan secara konsisten bahwa kamu sayang dia, kamu cinta dia. Hal itu akan membuat dia merasa spesial. Tapi ingat ya, pada saat fase kenyamanan jangan dilakukan dulu. Kamu juga bisa sekali-sekali secara random, tiba-tiba tanpa alasan apa-apa, out of the blue, telepon sang wanita. Dan seperti lagu Stevie Wonder, I just call to say I love you gitu. Jadi kamu bisa secara random telepon sang wanita, terus dia, halo, iya aku cuma telepon, cuma pengen bilang aku sayang sama kamu atau aku cinta kamu. Nah, itu akan sangat bermakna dan akan sangat membuat sang wanita jadi cinta mati sama kamu. Tapi ingat ya, di fase butuh baru kamu bisa lakukan atau di fase cinta mati. Terus yang kamu bisa lakukan juga, kamu dapat meninggalkan notes. Notes misalnya kamu ke rumah dia, terus kamu ngobrol di kamarnya, terus kamu bisa taruh notes atau tulisan atau surat tanpa sepengetahuan sang wanita. Terus kamu pergi, terus tiba-tiba sang wanita lihat ternyata ada notes tulisannya I love you atau aku sayang kamu atau ada smiley. Kamu juga bisa masukin ke dalam dompetnya dia notes tersebut, atau kamu bisa tinggalkan bunga dengan notes I love you, I miss you atau apapun di mobilnya. Pokoknya bikin semacam kejutan-kejutan yang ada notes tulisan menyatakan betapa kamu sayang dan betapa kamu cinta melalui kata-kata. Dan ingat sekali lagi, kalau kata-katanya aku sayang kamu, aku cinta kamu, itu baru dapat kamu lakukan di fase saat wanita sudah butuh atau cinta mati. Sangat powerful. Nah, kalau kamu lakukan itu di saat dia belum nyaman atau fase kenyamanan, biasanya jadi aneh dan dia malah jadi gak nyaman. Tapi justru sangat penting dilakukan pada saat
fase kebutuhan atau fase cinta mati. Jadi ingat ya, jangan lupa. Nah, berikutnya, ini bisa kamu lakukan di fase kenyamanan. Pada saat event-event tertentu atau suasana-suasana tertentu, kamu bisa katakan kepada sang wanita bahwa sang wanita sangat berarti buat kamu. Contohnya, misalnya kamu lagi jalan-jalan berdua, terus kamu sudah beberapa kali jalan atau telepon-teleponan, ada special moment yang masuk akal di mana kamu bisa mengungkapkan sama sang wanita bahwa oh kamu berarti loh buat aku gitu. Tapi ingat, jangan pada saat belum terjadi apa-apa tiba-tiba kamu langsung ngomong kamu sangat berarti. Harus ada momen-momen spesial dulu sehingga ada alasan untuk kamu mengatakan bahwa sang wanita itu berarti buat kamu. Nah, ini sangat penting karena wanita dengan naluri dasar kata-kata itu suka pujian. Pada dasarnya mereka suka pujian. Jadi ingat, pada saat suasana-suasana tertentu kamu bisa bilang, kamu tahu gak sih, kamu tuh sangat berarti loh buat aku. Kalau misalnya aku gak ketemu kamu, mungkin aku gak belajar tentang ini, atau aku gak mengalami pengalaman ini, atau aku gak ngerti soal tas atau sepatu, atau aku jadi gak bisa menemukan komik Naruto atau apalah. Pokoknya ungkapkan pada sang wanita bahwa dia sangat berarti kehadirannya dalam hidup kamu. Tapi ingat, pada saat suasana-suasana tertentu atau special occasion. Berikutnya, kamu juga bisa puji penampilannya. Ingat, pada saat fase kenyamanan, jangan puji kamu cantik, kamu seperti Dewi. Bukan seperti itu, tapi kamu bisa memuji penampilannya. Karena wanita dengan naluri dasar kata-kata suka dipuji. Jadi puji aja penampilannya. Wah, kamu cantik ya. Wah, kamu hari ini segar sekali. Wah, kamu hari ini cute. Pokoknya puji penampilannya. Lalu kamu juga bisa tanya sama dia mau jadi apa atau rencana-rencana dia. Lalu puji rencana-rencana dia itu. Misalnya, kamu punya rencana apa dalam 2 tahun atau 5 tahun ke depan. Terus dia bilang, oh aku pengen buka butik. Terus butiknya itu butik paling besar sekota aku. Terus nanti habis buka butik, aku bikin nama brand yang semua orang pasti tahu. Nah, puji aja rencana dia itu gitu. Kamu bisa bilang, oh gitu, bagus banget ya. Hebat juga ya kamu punya pemikiran kayak gitu. Ya seperti itu, wanita dengan naluri dasar kata-kata suka dipuji. Jadi ya puji-puji aja, ntar dia GR sendiri. Terus berikutnya kamu memberikan reaksi positif. Jadi apapun yang dia bilang, kau bilang, oh iya, wah itu hebat, oh iya, luar biasa, oh iya, itu sangat pintar. Pokoknya kamu puji-puji aja, kasih reaksi positif. Ya, kecuali hal-hal yang memang tidak baik. Contohnya, iya aku benci tuh sama si itu, aku pengen bunuh aja. Nah itu jangan dikasih reaksi positif pastinya. Pokoknya kalau dia membicarakan sesuatu yang bagus, yang menurut kamu positif, walaupun kamu nggak suka gitu, ya udah puji aja. Ya jadi seperti itulah, kasih pujian. Terus berikutnya kamu juga bisa kasih nickname yang cute untuk sang wanita, yang memberikan simbol bahwa sang wanita itu berarti buat kamu, atau lucu buat kamu, atau cute atau imut buat kamu. Jadi kamu bisa kasih nickname cute buat sang wanita. Contohnya sang koala gitu misalnya, atau kucing lucu, atau burung hantuku atau apalah. Terus dia nanya, loh kok kamu panggil aku burung hantu? Iya, soalnya kamu itu seperti burung hantu, walaupun mengalami kegelapan tapi kamu tetap bisa lihat dalam gelap, dan itu bagus, itu sesuatu yang spesial yang gak semua orang bisa kayak gitu. Atau kamu bisa bilang dia sebagai koala, aku pengen panggil kamu koala aja. Loh kenapa kayak gitu? Iya, soalnya koala itu binatang langka dan itu lucu, dan kamu kan lucu dan kamu langka, jarang ada yang kayak kamu ya, makanya koala cocok banget deh buat kamu. Nah seperti itulah, kasih nickname yang membuat dia jadi merasa berbunga-bunga dan merasa dipuji. Itu penting dan itu powerful sekali. Berikutnya lagi adalah pada saat sang wanita ingin membuat
sesuatu atau memberikan sesuatu atau ingin membantu kamu tapi berantakan, jangan langsung marah-marah atau ngomel. Tapi kamu bilang ke dia, ya walaupun berantakan, walaupun kacau-kacauan, tapi niat dia baik gitu. Itu aja yang kamu perlu berikan. Jadi jangan langsung marah-marah. Kamu bisa bilang, misalnya dia bantuin kamu untuk cuci mobil, tapi pas dia cuci mobil ternyata cucinya malah berantakan gitu. Terus dia bingung gitu. Daripada kamu marah-marah, yang sebenarnya wanita dengan pemicu naluri kata-kata itu sebenarnya benci dikritik. Pemicu naluri kata-kata itu jangan dikritik. Daripada kamu kritik, kamu bilang gini, oh berantakan ya, aduh ya udah deh, yang penting niat kamu baik. Nah sekarang ya udah beresin lagi gitu. Jadi daripada kamu marah-marah, kamu apaan sih, udah beresin. Lebih baik kamu bilang, ya udahlah nggak apa-apa berantakan, yang penting niat kamu baik. Tapi jangan sampai situ aja, ntar dia nggak tanggung jawab. Kamu bilang lagi, ya udah kalau gitu beresin. Jadi puji dulu, puji bahwa niatnya dia baik, tapi habis itu bilang suruh beresin. Kalau enggak ya kamu yang repot kan gitu. Jadi penting, kalau dia melakukan sesuatu dan kacau, berantakan atau gagal atau apa, selalu katakan sama sang wanita bahwa niat dia yang terpenting. Dia ngasih hadiah ke kamu, terus hadiahnya biasa aja, gak seberapa, terus yang lain kasih yang bagus-bagus. Puji niatnya dia. Nah dengan kamu memuji niatnya sang wanita, itu akan membuat dia merasa dihargai dan dia akan jadi cinta mati sama kamu. Selanjutnya adalah kamu harus memotivasi atau menyemangati sang wanita. Kasih kata-kata yang suportif. Contohnya, aku bangga sama kamu, aku hargai semua yang kamu lakukan, kamu bisa. Ya walaupun gagal tapi selalu ada hal yang baik yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Pokoknya kamu memberikan support dan dukungan hanya melalui kata-kata aja ya. Ya bolehlah kamu melakukan support dan dukungan dengan hal-hal lain. Tapi yang paling kena di hati dia dan yang akan membuat dia cinta mati sama kamu adalah kamu memberikan support dan semangat dan motivasi melalui kata-kata. Dan itu enak gitu. Sebenarnya kita gak mesti repot-repot. Kita hanya memberikan semangat melalui kata-kata aja, dan dengan kata-kata nanti dia semangat sendiri dan dia akan mensupport dirinya sendiri. Jadi itu yang terpenting dan itu yang bisa kamu lakukan untuk wanita dengan naluri dasar kata-kata. Sebenarnya mudah dan simple. Gimana cara kamu merangkai kata? Kalau kamu bisa merangkai kata, kamu bisa suportif, kamu bisa memberikan dia semangat, kamu bisa menghargai dia, kamu bisa puji-puji dia, wanita dengan naluri dasar kata-kata akan cinta mati. Seperti itu. Jadi seperti kata boy band Boyzone berkata, only words, it's only words yang bisa saya kasih ke kamu. Dan itu sangat efektif untuk wanita dengan naluri dasar kata-kata. Sekarang apa yang harus dihindari untuk wanita dengan naluri dasar kata-kata? Yang harus kamu hindari adalah kritik. Jadi jangan mengkritik wanita dengan naluri dasar kata-kata, karena kalau kamu mengkritik, kamu sama saja tidak mencintai dia. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang dia salah dan harus dikritik, sedangkan dia gak suka kritik, kamu harus bagaimana? Yang kamu harus lakukan adalah gunakan kritik positif. Kamu bisa bilang, iya kamu benar, iya maksud kamu baik, tapi coba deh pikirin ini. Jadi kamu puji-puji dia dulu, terus belakangnya, tapi coba deh kamu pikirin ini, tapi coba deh kalau misalnya kayak gini gimana gitu. Tanpa menekan dia untuk, ya udah pokoknya kamu salah, harusnya gini gitu. Ya, jadi kamu puji dia dulu, lalu belakangnya kamu kasih pilihan. Pilihannya itu, nah oke, mungkin menurut kamu kayak gitu ya. Sah-sah aja, setiap orang kan punya pendapat masing-masing. Nah, menurut kamu benar ya udah benar. Tapi coba deh pikirin, kalau gini gimana? Kan sayang kalau misalnya kamu nggak begini gitu. Jadi ya seperti rayuan-rayuan gombal lah. Wanita dengan pemicu naluri kata-kata ya itu senang digombalin. Tapi ingat, puji dulu, habis puji baru kamu kritik gitu. Ya, jadi jangan langsung kritik. Lalu selanjutnya yang harus kamu hindari adalah kamu mengasumsi bahwa sang wanita itu tahu apa yang kamu pikirin dan kamu rasain. Jangan seperti itu. Kamu harus mengungkapkan semua melalui kata-kata. Jadi jangan kode-kodean lah dengan wanita yang memiliki naluri dasar kata-kata. Kamu mau dia melakukan sesuatu atau kamu ingin membuat dia mengerti
apa yang kamu pikirkan dan rasakan, ngomong semuanya melalui kata-kata. Jangan cuma kasih kode-kode karena akan sulit. Ya, jadi jika kamu ingin dia tahu apa yang kamu ingin dia lakukan dan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan, ngomong langsung menggunakan kata-kata. Oke? Hindari untuk kasih kode-kode karena dia akan sulit mengerti. Berikutnya yang harus kamu hindari adalah jangan biarkan dia sampai down atau sampai frustrasi. Kamu harus berikan semangat melalui kata-kata, by the way, supaya dia semangat terus, supaya dia maju, supaya dia bisa menikmati hidup. Pokoknya hidup itu indah, kamu bisa. Aku akan dukung kamu selalu walaupun hanya menggunakan kata-kata. Bilang aja kayak gitu. Jangan sampai dia down. Kalau dia down, dia akan tiba-tiba secara aneh mikir bahwa kamu gak sayang sama dia, kamu gak suportif. Padahal kamu suportif. Kamu misalnya jemput dia, kamu beliin materi, kamu selalu membantu dia dengan berbagai macam kegiatannya. Tapi kalau kamu tidak ngomong, memberikan support melalui kata-kata, semua support kamu yang kamu pikir adalah tindakan dan action itu akan sia-sia karena support yang berarti bagi dia yang paling berarti adalah support melalui kata-kata. Seperti itu. Jadi jangan sampai dia down karena kamu tidak memberikan semangat atau motivasi melalui kata-kata. Ya, itulah tadi apa yang harus kamu lakukan dan apa yang